Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Ya, sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kemenang Kabupaten Lombok Utara beserta seluruh jajaran, Bapak Ketua MUI, ini guru saya ini, Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Abdul Karim, para stakeholder. Ini ada syariah dari Bank NTB Syariah, terima kasih Pak. Kemudian dari Dukcapil, terus dari Pemda Kabupaten Serang, Bapak Ibu sekalian, saya barusan bisik-bisik dari kegiatan kita saat sekarang ini ada FGD, jadi fokus group discussion. Jadi FGD ini apa yang perlu kita diskusikan, Bu Kabid? Nah, ternyata sebenarnya banyak hal menyangkut persoalan haji ini. Jadi kita ini selama 2 tahun itu nggak berangkat hanya diskusi saja. Ya, karena memang kondisi alam kita sekarang hampir 2 tahun kita sudah tidak melaksanakan perjalanan ibadah haji maupun umroh. Nah, saya bilang kalau kita mendiskusikan untuk haji dan umroh ini ya nggak selesai-selesai, waktu diskusi juga nggak jadi berangkat. Nah, jadi mungkin kita perlu untuk membincang persoalan-persoalan ke depan yang perlu kita lakukan di dalam perjalanan ibadah haji maupun umroh ini. Maka sebelum nanti diskusi banyak, saya juga ingin menyampaikan informasi-informasi penting yang juga diketahui Bapak dan Ibu sekalian, yang menurut kami juga sebenarnya 2 tahun ini sudah dilakukan program diseminasi ya pembatalan haji, dan kita sudah mengundang dari berbagai stakeholders termasuk juga seluruh aparat dan juga teman-teman di Kementerian Agama Kabupaten Kota untuk bisa disampaikan kepada masyarakat kenapa kita tidak jadi berangkat untuk ibadah haji dan umroh. Jadi itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya jamaah haji kita di NTB ini walaupun dari jumlah penduduknya yang 5 jutaan itu ya sebenarnya tidak terlalu besar untuk berangkat ya, karena memang untuk berangkat yang tahun kemarin, tahun ini 2021 itu sekitar 4.457. Nah, jadi kalau 4.000 dari 4 juta itu sudah hanya berapa persennya, nggak sampai 10% kan ya. Nah, jadi kecil. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata data reguler di Kementerian Agama masing-masing kabupaten, kalau kita lihat pendaftar ya, animo masyarakat kita itu sungguh luar biasa, walaupun juga trennya itu agak menurun ya. Kalau kita lihat data mulai dari bulan Juni itu yang daftar untuk haji itu 1.602 seluruh NTB ya. Jadi kalau di KLU itu tahun 2021 bulan Juni yang daftar itu 9 orang ini Pak Kemenang. Jadi baru 9 ya, itu bulan Juni. Berarti enggak, itu yang daftar itu ya daftar, karena mungkin kasubagnya belum daftar.
Nah, bulan Juli itu dari 1000 CNTB turun separuh, hanya 601. Ini trennya turun kenapa? Karena COVID. Mungkin masyarakat bilang, daftar-daftar juga nggak berangkat, mungkin begitu. Akhirnya trennya separuh, dari 1.600 menjadi 600, 1.000 hilang. KLU dari 9 alhamdulillah naik menjadi 12 orang. Nah, ya kan, ini karena mungkin kasih hajinya keliling ya, sehingga ada juga yang daftar menambah dari 9 ke 12. Nah, Agustus dari 600 NTB turun menjadi 455. KLU tinggal skip doang. Yang daftar hanya skip ya untuk bulan Agustus. Bulan September itu naik lagi dari 400 naik menjadi 566. Di KLU naik 2 menjadi 3 orang. Bulan Oktober ya, dan itu terakhir karena sekarang November masih dalam perjalanan, jadi belum akhir. Nah, bulan Oktober itu yang daftar 407 ya CNTB. Di KLU alhamdulillah ada 4 orang. Nah, karena KBIU-nya Tuan Guratul Karim belum nyetor. Ya, jadi Oktober itu adalah 4 orang. Nah, jumlah keseluruhan Bapak Ibu sekalian sampai hari ini pendaftar secara reguler untuk ibadah haji itu 3.091. Ya, lumayan ya kan? 3 ribuan. Nah, sementara ini yang unik adalah pengambilan pelunasan. Nah, jadi yang mau berangkat, begitu pemerintah memberikan sinyal boleh diambil uangnya, akibat COVID mungkin juga pekerjaan tidak ada, uang sudah dipakai sekolah haji, akhirnya dalam rangka untuk meringankan beban rakyat, pemerintah memberikan sinyal boleh diambil, tetapi yang diambil hanya pelunasannya. Jadi setoran yang 25 itu ya tidak boleh diambil, untuk pelunasannya saja diambil. Sebab kalau nanti persetoran diambil, maka dianggap mengundurkan diri, berarti daftar lagi, nunggu waiting list yang panjang lagi. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, saya tidak menyebut satu persatu kabupaten, tapi seluruh dari 4.457 itu ada 30 orang yang mengambil dana pelunasan. Kalau besok berangkat kemudian dipanggil lagi, maka dia wajib melunasi, ya, melunasi. Nah, di KLU, ini jumlahnya untuk pengambilan pelunasan hanya 2. Nah, jadi kalau tadi itu 9 kan? 9 diambil 2 tinggal. Nah, jadi nanti arah-arahan dari KLU tidak terlalu banyak. Ya paling-paling biasanya 7 yang berangkat, itu 15 mobil yang berangkat. Karena 1 orang biasanya diantar banyak. Nah, jadi gini, oleh karena itu Bapak Ibu, dari data itu maka 3.000 per 4.497 itu hanya 0,67. Nah, ini sehingga tidak signifikan pengambilannya. Ya, mudah-mudahan tahun ini, tahun depan maksudnya, itu bisa menunaikan ibadah haji. Cuman kemarin saya juga diskusi sama bagian transportasi luar negeri di Kementerian Agama, itu dia bilang kayaknya dua-dua juga nggak berangkat lagi, bahkan sampai 3 tahun kayak, wah masa begitu? Ya, sebab ini persoalannya Saudi. Ya, Saudi ini kan agak ketat. Kalau nanti mengiyakan Indonesia, nanti Turki berontak, India berontak. Apa alasannya? Kan itu. Nah, sehingga kalau misalkan sudah betul-betul rigid, tidak ada musibah, ini sudah hilang, maka kemungkinan dibuka bersama-sama. Ini persoalannya adalah persoalan kesehatan. Nah, tapi mudah-mudahan tahun 2022 itu haji bisa berjalan normal. Kita doa semua.
Nah, Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya juga perlu saya sampaikan bahwa data pembatalan haji reguler itu ada kurang lebih 1.119 orang. Banyak sekali. Oh iya, ya, yang waiting listnya ya. Jadi yang menunggu waiting list itu sampai 1.119 orang. Coba Bapak Ibu ya, kalau kita lihat data dari waiting list kita di NTB ini sungguh luar biasa ya. Total jamaah waiting list itu 149.097 orang. Dan masa tunggunya itu 35 tahun. Coba. Kalau sekarang usianya 50 mau daftar sekarang, wallahu a'lam bishawab. Berarti umur 85 itu ngomong sudah nggak jelas. Kira-kira begitu ya. Jalannya juga setapak-tapak. Nah, ini kondisi kita. Jadi 35 tahun kita termasuk urutan kedua ya, waiting list yang panjang. Yang pertama itu yang terpanjang adalah di Makassar ya, Sulawesi. NTB ini termasuk besar ya. Sama dengan Kalimantan Selatan ya, itu juga besar karena memang animo masyarakatnya untuk melaksanakan ibadah itu sungguh luar biasa. Nah, jadi itu sekedar pemakluman kepada Bapak dan Ibu. Kemudian ada pelimpahan porsi Bapak Ibu sekalian. Jadi pelimpahan porsi ini bisa saja karena meninggal kemudian dilimpahkan kepada anak-anaknya, keluarganya dan seterusnya ya. Itu sejumlah 410 orang jamaah ya. Di KLU ini ada 10 Pak pelimpahan porsinya ya, karena mungkin juga itu tadi ada mungkin meninggal dan seterusnya ya. Jadi ada 10. Yang paling banyak itu pelimpahan porsinya ada di Lombok Timur karena memang penduduknya banyak. Itu 114. Nah, itu paling besar di Lombok Timur, disusul kemudian oleh Kabupaten Bima ya sejumlah 65. Kemudian Lombok Tengah 61, terus selanjutnya Mataram 50 dan 43 Lombok Barat, terus kemudian Sumbawa 32, selanjutnya disusul oleh Kabupaten Gabung 14, Lombok Utara 10. Nah, ini adalah pelimpahan porsi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya. Selanjutnya perlu juga kami sampaikan karena Kementerian Agama di dalam memberangkatkan jamaah haji atau umroh itu tidak lepas dari adanya PPIU ya dan juga KPIU, maka juga perlu kami sampaikan bahwa penyelenggara pengelola ibadah umroh, haji dan umroh ya. Kemudian KPIU itu kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh di NTB tahun 2021 itu sudah tercatat yang berizin resmi di Kemenak ya. Untuk PPIU itu ada 55 lembaga. Nah, 55 lembaga ini berarti memang ya ada potensi untuk fadlul khair. Ya, berlomba-lomba untuk kebaikan, tetapi ada juga potensi untuk miring-miringan. Ya, namanya travel itu kan ada yang profit murni, ada juga ya memang namanya travel ya mesti profit ya. Kalau ada orang bilang travel nggak profit itu bohong aja, ya kan? Karena namanya ya usaha. Kalau usaha mesti ada hasilnya. Nah, oleh karena itu tentu juga kita harapkan dengan travel yang banyak ini bisa membantu masyarakat dan untuk kelancaran agar tidak terjadi travel yang nakal. Maka saya meminta kepada Kabid semua travel harus terupdate di Kemenak. Dan kami juga berencana untuk membuat satu sistem aplikasi yang dikenal dengan Kitpas itu ya. Jadi Kitpas itu ya pintu ya. Jadi pintu gerbang di Bandara Internasional Lombok itu nanti kita akan membuat satgas, satuan tugas ya pemberangkatan umroh itu dikawal oleh beberapa instansi dan SK sudah saya tangani. Jadi ada nanti dari imigrasi, ada dari Polda, ada perhubungan, ada Kemenak, BKKP, semuanya akan terlibat
untuk mengawasi siapa yang berangkat ke tanah suci. Nah, siapa yang memberangkatkan, travel mana, kapan berangkatnya, kapan pulangnya. Apakah berangkatnya itu pulangnya berangkat 20, pulangnya utuh atau tidak. Nah, ini juga perlu ada pengawasan. Selama ini Kementerian Agama tidak pernah tahu siapa yang berangkat umroh, berapa jumlahnya, tidak pernah tahu. Se-Indonesia tidak ada. Itu sebabnya kalau ditanya NTB yang umroh ada berapa, ya tidak bisa, karena datanya tidak jelas. Karena yang menangani travel semua. Nah, sekarang semua yang berangkat dari gerbang bandara internasional kita, maka semua harus connecting dengan Android. Dan nanti akan ada scan. Jadi semua itu nanti PPAU adalah menginput data jamaah. Misalkan ada PT Musinin, ada PT Anggur, ada PT Babla, macam-macam. Itu semuanya adalah diinput datanya masuk ke Kementerian Agama. Nah, setelah itu baru kemudian kita tahu bulan ini, oh dari PT ini memberangkatkan 50 orang, dari PT ini memberangkatkan sekian orang. Itu akan terdeteksi semua, sehingga begitu dia pulang akan terus terinput datanya, dan nanti Satgas itulah bertugas untuk men-scanner di bandara bahwa dia berangkat dan dia datang. Ini adalah ikhtiar yang akan kita lakukan untuk apa? Untuk kemaslahatan bersama. Tugas pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama itu adalah bisa memberikan perlindungan hukum dan kemaslahatan bagi rakyat. Maka dalam kaidah fikihiyahnya itu ada yang menyatakan tasarruful imam ala ra'iyah manutun bin maslahah. Jadi kebijakan pimpinan imam itu adalah yaitu bergantung kepada kemaslahatan rakyat. Nah, jadi ini yang akan kita lakukan. Kemudian untuk KPIHU ya, itu di NTB itu sejumlah berapa? Oh, 27 ya, 27. Jadi KPIHU itu 27 di NTB. Ya, termasuk Hadratus Syekh ini. Termasuk di dalamnya ya, 27. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya saya ingin sampaikan ini yang mungkin nanti akan kita diskusikan ya. Tidak hanya di tempat ini, tetapi mungkin juga nanti di tempat-tempat yang lain. Kanwil mungkin perlu mengundang nanti seluruh elemen dari masyarakat yang terlibat di dalamnya, termasuk juga KPIHU, kemudian juga PPIU ya. Bahwa kita ke depan itu rencananya ada haji ya, memang sekarang ini sudah dilayani di Kemenak Kabupaten Kota ya, tetapi nanti dalam rangka transformasi digital itu kita akan melakukan pendaftaran apapun itu sudah melalui online. Nah, termasuk juga Bukabid ini meminta ke pusat mobil layanan untuk keliling. Jadi kita akan keliling mobil untuk layanan haji. Nah, siapa sekarang itu ada layanan SIM itu lah ya. Nah, jadi kita mangkal di mana layanan hari ini di sini, hari ini siapa mau haji di situ. Nah, itu menjemput bola, bagian daripada untuk merubah pelayanan pada masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga itu ada layanan elektronik. Nah, layanan elektronik ini bisa nanti berada di kabupaten kota, disiapkan aplikasinya, tetapi masyarakat bisa daftar melalui online, sama dengan imigrasi. Dan imigrasi itu kalau buat paspor, ngisi di rumah, kemudian nanti mendapatkan barcode-nya ya, kapan kira-kira akan pengambilan foto, sehingga waktunya jelas, nggak nunggu lama seperti ya lama. Nah, selama ini bentar haji itu bolak-balik, jadi ke kabupaten ke Kemenak ya, ke Kemenak untuk ambil kuota, kemudian nanti ke bank bayar ya, habis begitu balik lagi ya, bahwa menyatakan sudah bayar, jadi capek di jalan. Nah, sekarang kita berupaya pelayanan haji ini berada di Kemenak semua, Pak. Jadi nanti bank-bank itu harus mangkal di kantor Kementerian Agama. Jadi nanti misalkan Bank NTB Syariah yang sekarang hadir, gimana? Nanti di situ disiapkan di PL HUD-nya. Jadi pelayanan haji terpadu
ya. Nah, jadi ada gedungnya PL Hud nanti. Nah, haji umroh terpadu itu dibuatkan gedung tersendiri. Nah, hanya memang persoalannya itu adalah tanahnya, Pak. Nah, di NTB ini yang sudah punya PL Hud hanya dua, Lombok Barat sama Lombok Tengah. Nah, kita harapkan nanti di KLU juga ada PL Hud-nya, ya. Karena memang itu bagian daripada pelayanan kepada masyarakat kita. Nah, sehingga nanti di situ harus ada perbankannya, harus ada imigrasinya, kemudian nanti pemotretan foto itu Bapak Ibu jamaah sudah tidak usah lari capek-capek, harus foto di sana, foto di sana. Nanti ada campnya sendiri, insya Allah nanti akan kita kasih. Ya, hari ini ada ya. Nah, jadi untuk pemotretan foto itu sudah disiapkan nanti. Ya. Jadi Bu Kabid membawa, nanti akan kita serahkan hari ini. Jadi semua jamaah itu langsung dipotret keluar sendiri, ya kan? Nah, sekarang canggih, Pak. Jadi kita harus pelayanan seperti itu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan saja apa yang sudah menjadi inovasi kita bersama di dalam pelayanan ibadah haji dan umroh ini tentu juga bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya yang terakhir perlu juga kami sampaikan, memang pusat punya keinginan ada layanan elektronik, ya. Jadi layanan elektronik itu pembayaran setoran awal melalui ATM, bisa melalui internet banking, dan juga bisa melalui mobile banking. Nah, itu. Jadi nanti aplikasinya sudah disiapkan. Jadi sekarang mudah, ya. Yang penting sudah dikasih akunnya semuanya, jamaah-jamaah haji, sehingga juga bisa langsung ke sana. Nah, dalam rangka juga menghindari hal-hal tadi itu, Pak, ada yang istilahnya broker dan terusnya, ya kan? Nah, jadi dengan begitu maka aman berjalan melaksanakan ibadah haji juga sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi pendaftaran haji menggunakan aplikasi Haji Pintar, insya Allah nanti akan dibuat, ya, seperti kayak HP begitu, ada menu pilihan, jadi pilih menu pembayaran, kemudian pilih pembayaran haji reguler, masukkan nomor KTP, pastikan nama, alamat, dan provinsi Anda sesuai dengan KTP, kemudian pilih bayarnya. Nah, ini nanti akan ada semuanya, Pak. Jadi urut-urutannya insya Allah juga nanti akan disampaikan sambil berjalan terkait dengan aplikasi haji ini. Nah, yang paling terakhir, Bapak, sebagai inovasi di Kementerian Agama Provinsi NTB, saya sudah sampaikan Bu Kabid, kita memang harus punya semacam guidance, ya, untuk panduan manasik haji. Nah, manasik haji ini kan sekarang ini diserahkan masing-masing tuan guru dan ustadznya, ya. Sehingga kadang juga berbeda-beda. Sampai di sana itu di Mekah berdebat. Sudah di Mekah, sudah ditunjuk, dikasih tahu yang lain, karena nggak percaya, masih telepon tuan gurunya di rumah. Ini yang terjadi, ya, terjadi di masyarakat kita begitu. Nah, ke depan saya minta Bu Kabid coba dibuatkan anggaran, kalau bisa minta kita akan membuat, yaitu manasikul hajj ini dalam bentuk audiovisual digital. Nah, jadi nanti ya memang kita harus tunjukkan secara praktis. Jadi tidak usah ngasih manasik itu panjang nggak paham-paham. Tetapi manasik itu praktis, mulai berangkat dari rumah apa dilakukan, sampai asrama haji apa dilakukan, naik pesawat itu kayak apa. Jadi gambarnya sudah real, ya. Memang banyak masyarakat kita ini mau cebok saja di pesawat nggak tahu, ya kan, cari mencet tombolnya di mana, di tombol warna juga yang panas itu dipunyang dia, ya kan. Nah, ini juga harus diaudiokan, ya, diaudiokan, dan materi manasik tentu juga harus dibahas dengan tim. Mungkin nanti kita melibatkan tuan guru, ya, kemudian praktisi dan terusnya, sehingga nanti video itu akan divisualkan dan itu menjadi hak paten kita di Kementerian Agama NTB. Jadi nanti dibarengi dengan buku dicetak sekaligus videonya yang ringkas, padat, dan bisa dipahami, bisa dipakai oleh siapapun pada saat manasik haji. Nah, ini saya pikir sangat penting karena memang seringkali banyak terjadi ikhtilaf perdebatan di antara para tuan guru, para ustadz, dan seterusnya. Nah, dengan adanya panduan itu meminimalisir
adanya perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat kita juga bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya pikir itu Bapak dan Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mari acara ini kita buka bersama-sama dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.